Merdeka! Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Apa kabar Kak Bobi? Luar biasa, dalam Puji Tuhan Tuhan. Yesus selalu baik. Haleluya. Apa kabar adik-adik di rumah? Semoga dalam keadaan baik. Amin. Haleluya. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Ngomong-ngomong Kak Bobi, kita masih dalam suasana kemerdekaan ini. Iya Kak Chef, Haleluya. kita merayakan ulang tahun Puji Tuhan. kemerdekaan Republik Indonesia yang 76. ke-76. Haleluya. Kita mau Haleluya. mengisi kemerdekaan ini dengan cara apa Kak Bobi? Mengisi kemerdekaan dengan cara menjadi anak yang baik. Amin. Kita menjadi anak yang baik adik-adik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ngomong-ngomong, sudah waktunya jam ibadah nih Kak Bobi. Oh Puji iya, Tuhan. baik adik-adik kita akan memulaikan ibadah kita pada Ya. pagi hari ini. Nah, sudah siap belum? Puji Iya, Tuhan. Puji Tuhan, sudah siap Mari, ya? siapkan kehidupan kita adik-adik yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk kita Puji Tuhan. memulai dengan berdoa. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kami kesemangatan untuk beribadah. Tuhan tolong kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kasih dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kak Bobi, tadi kan kita bicara tentang mengisi kemerdekaan dengan cara kita menjadi orang baik. Itu kan salah satu contoh kita menjadi garam dan terang dunia Kak Bobi. Tepat Puji sekali Tuhan. kasih Haleluya. Fanya. Puji Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Ada lagunya Kak Bobi. Oh ya? Ya. Yuk adik-adik semua boleh bangkit berdiri dengan penuh semangat kita nyanyikan pujian ini. Jadi garam dan terang dunia. Haleluya. Bernyanyi, Memuji Tuhan, serukan namanya. Aku bersyukur Yesus tetapkan ku jadi anaknya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alatnya. Membawa jiwa datang kepadanya bagi kerajaannya. Aku bernyanyi memuji Tuhan, serukan namanya. Aku bersyukur Yesus tetapkan ku jadi anaknya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alatnya. Membawa jiwa datang kepadanya bagi kerajaannya. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Ya Allah, Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia. Jadi saksi Kristus, sekali Yesus, ya tetap Yesus. Puji Tuhan, adik-adik, mari lebih semangat lagi kita nyanyikan pujian yang dari awal. Aku bernyanyi memuji Tuhan, serukan namanya. Haleluya. Bernyanyi, Puji Tuhan. Puji Tuhan, serukan Serukan namanya. Aku bersyukur Yesus tetapkan ku jadi anaknya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alatnya. Membawa jiwa datang kepadanya bagi kerajaannya. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Ya Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia. Menjadi saksi Kristus, sekali Yesus, ya tetap Yesus. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Ya Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia. Menjadi saksi Kristus, sekali Yesus, ya tetap Yesus. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Ya Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia.
Jadi saksi Kristus, sekali Yesus, dia tetap Yesus. Jadi saksi Kristus, sekali Yesus, dia tetap Yesus. Jadi saksi Kristus, sekali Yesus, dia tetap Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Oh ya, Kak Sevanya, menjadi garam dan terang Puji dunia Tuhan. harus juga dapat kita buktikan, harus mengasihi sesama kita. Benar sekali Kak Bobi, kita harus mengasihi sesama kita. Puji Tuhan. Seperti lagu pujian Kasih, KASIH. Mari kita nyanyikan pujian ini adik-adik. Haleluya, puji Tuhan. KASIH, 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 kasih. KSIH. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar. Haleluya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada Tuhan, seperti kasih Yesus. KASIH. Haleluya. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Puji Tuhan. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Puji Tuhan. Adik-adik, kita nyanyikan pujian Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasih di kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih di kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih di kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih di kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih di kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih di kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih di kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih di kau dengan kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik di rumah mencintai Tuhan? Puji Tuhan. Kak Bobi mencintai Tuhan? Pasti dong. Puji Kita memang Tuhan. harus mencintai Haleluya. Tuhan, Puji mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sanggup menolong kita, firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Ku
Aku mau cinta Yesus. Aku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, hayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik, nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi, karena kita mencintai Tuhan, cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan, mari kita berdoa adik-adik. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih kita sudah memuji-muji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati kami dan sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, kelas Madya yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan saat ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Dan tadi kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita mau belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Oke, siapkan Alkitabmu dan kita mau dengar firman Tuhan baik-baik. Kita akan buka Alkitab kita akan baca firman Tuhan. Dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7. Tetapi Tante Liana mau baca dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Siapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya, Kejadian pasal 21.
Baca sama-sama ya, yang di rumah juga baca dengan bersuara. 2, 3. Kejadian pasal 21 ayat yang pertama, perikopnya Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ayatnya yang ketiga, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Puji Tuhan, anak-anak Madia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar, ada beberapa yang kita pelajari dari kisah Abraham ini ya, dengan kelahiran Ishak. Nah, nama dia yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Abraham pada waktu menerima ya, mendengar janji Tuhan bahwa Abraham akan punya keturunan yang sangat banyak ya. Pada waktu dia menerima itu, pada waktu dia mendengar firman Tuhan tentang janji keturunannya itu, Abraham usianya sudah 75 tahun. Itu ditulis di dalam kalian bisa baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke 12 di sana nanti ya, kalian bisa baca bahwa waktu Abraham menerima ya, pada waktu Abraham mendengar janji Tuhan itu, dia dalam usia yang ke-75. Wah, sudah tua dong ya. Tetapi ternyata janji Tuhan itu enggak langsung diberikan pada saat itu juga. Ternyata Abraham harus menunggu, Abraham harus melewati waktu yang dia sendiri tidak tahu. Firman Tuhan pada waktu itu hanya datang bahwa janji Tuhan keturunan Abraham akan banyak. Ya, seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, tepi pantai. Nah, anak-anak Madia yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar di sini betapa Abraham itu menantikan janji Tuhan itu, dia tetap percaya. Sekalipun harus melewati waktu-waktu yang dia tidak mengerti kapan ya janji Tuhan itu diberikan. Nah, tetapi nanti kita akan lihat sampai akhirnya betapa luar biasanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang disembah Abraham, Tuhan yang kita sembah juga saat ini. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan Allah Abraham dan Allah yang kita sembah sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia juga yang akan menepati janjinya. Kalau kita sudah pernah menerima janji Tuhan, tunggu saja, pasti Tuhan akan jawab. Nah, kita akan lihat ya janji Allah tentang keturunan Abraham di dalam, seperti Tante Liana tadi katakan, di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua ya, itu janji Allah kepada Abraham. Ayat yang kedua di Kejadian pasal 12. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Itu janji Tuhan, janji Allah kepada Abraham. Nah, Nana yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Abraham ya seperti Tante Liana tadi sampaikan bahwa dia menerima janji Tuhan itu ya, baca lagi di dalam pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-5. Ini tentang keturunan, janji Allah tentang keturunan. Kejadian 15 ayatnya yang ke-5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Anak-anak Madia yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Tante Liana katakan, itu janji Allah tentang keturunan. Tetapi kenyataannya janjinya diterima pada waktu dia berusia 75. Tetapi ternyata nanti dapatnya Tuhan kasih keturunan, Tuhan izinkan Sarah mengandung dan melahirkan itu di usia mereka yang sudah tidak muda lagi. 75 aja kalau zaman sekarang udah tua. Ya. Apalagi Ishak lahir pada waktu itu Abraham sudah berusia 100 dan Sarah berusia 90 tahun. Ada masa, ada 25 tahun penantian Abraham menantikan janji Tuhan. Menantikan janji Tuhan tentang keturunannya. Apakah Abraham marah sama Tuhan? Tidak. Firman Tuhan tidak menulis demikian. Tetapi Abraham tetap menanti janji Tuhan.
Dia tetap percaya bahwa Allah yang sudah berjanji itu bukan Allah yang berdusta, pasti ditepati. Sekalipun tadi ya, sekalipun Abraham tidak tahu sampai kapan, tetapi tetap ditepati oleh Tuhan, ditepati oleh Allah. Anak-anak Madia yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, penantian yang panjang tidak membuat Abraham meragukan Tuhan. Tidak membuat Abraham ragu akan janji Tuhan. Dia tetap kuatkan imannya, dia tetap percaya bahwa pasti Tuhan menjawabnya. Ya, Sarah sudah menjadi semakin tua. Buat orang lain mungkin gak mungkin lah Sarah punya baby lagi. Sarah aja gak percaya. Sarah pada waktu mendengar janji itu, waktu Abraham menyatakan janjinya, janji Allah, Sarah ketawa. Apa iya gitu kan? Tetapi Abraham tetap percaya. Haleluya. Nah, nama dia yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tetaplah percaya. Sekalipun kita tidak tahu kapan Tuhan menjawab doa kita. Tetaplah percaya, pasti Tuhan menjawabnya. Ya, belajar dari Abraham juga. Ya, Abraham memiliki seorang anak yang dilahirkan Sarah. Ayat yang kita baca tadi dalam Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ketiga tadi. Kemudian Abraham memberi dia nama Ishak. Haleluya. Ishak inilah yang nantinya ya menjadi anak perjanjian. Ya, nanti satu waktu kita akan dengar ceritanya bagaimana anak yang dinanti-nantikan ya oleh Abraham dan Sarah. Satu waktu ya nanti Tuhan mau minta. Tetapi kita belajar saat ini bagaimana perjanjian Allah itu digenapi. Lahirlah Ishak. Sekalipun kalau sekarang kita udah tahu ternyata penantian Abraham pada waktu itu 25 tahun. Dari usia 75 dan Ishak baru lahir pada waktu Abraham umur 100 tahun. Tetapi Tuhan kan menjawab. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Mustahil bagi manusia, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Anak-anak Madia yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan dari kisah ini, ya, kita melihat betapa kita sebagai anak Tuhan harus tetap percaya menantikan janji Tuhan. Sekali lagi Tante Liana ingatkan, ya, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita tetap percaya menantikan janji Tuhan. Apa yang sudah kita doakan kepada Tuhan dan apa yang sudah kita terima, janji apa yang kita terima dari Tuhan melalui firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca. Tetap nantikan itu dengan percaya, dengan yakin bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Haleluya. Kesimpulan yang lainnya, janji Tuhan dalam kisah ini, kalau di perjanjian baru ya berbicara tentang perjanjian tentang juru selamat. Kita yang hidup sekarang sudah tahu bahwa juru selamat itu sudah diberikan pada waktu kelahiran Yesus. Yesus lahir, Yesus tumbuh dewasa, Yesus mengadakan pelayanan sampai pada waktunya Yesus harus rela mati di atas kayu salib. Itu adalah perjanjian Allah, perjanjian Bapa untuk menebus dosa kita. Dia, Yesus itu sebagai juru selamat. Haleluya. Ishak adalah anak perjanjian untuk Abraham. Yesus adalah perjanjian yang diberikan Allah Bapa untuk kita orang yang percaya kepada Tuhan. Dia sebagai juru selamat. Haleluya. Anak-anak Madia yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah terima perjanjian itu. Dan kita sudah alami anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Yesus itulah juru selamat kita. Dia yang dijanjikan, dia sudah diberikan dan dia sudah lakukan kehendak Bapa dengan mati di atas kayu salib. Untuk itu anak-anak Madia yang dikasih Tuhan, jangan lepaskan Yesus. Jangan lepaskan imanmu kepada Tuhan Yesus. Dia yang sudah dijanjikan, dialah juru selamat kita. Haleluya. Apapun keadaannya, tetap pegang Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus itulah yang membebaskan manusia dari dosa. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia diselamatkan. Sorga Tuhan sudah sediakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari anak-anak Madia yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui renungan firman Tuhan ini diingatkan lagi. Tuhan Yesus yang dijanjikan untuk menebus dosa kita sebagai juru selamat kita. Jangan lepaskan dia. Pegang dia. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 di sana ditulis bahwa Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-23 di sana ditulis,
Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Itu yang tadi yang Tante Liana sampaikan. Yesus sudah dianugerahkan, Yesus sudah menjadi perjanjian Allah Bapa untuk kita orang yang percaya kepada Dia. Dan Yesus itulah yang dijanjikan, itulah yang menjadi, yang dibangkitkan dan menjadi juru selamat kita. Haleluya. Puji Tuhan, anak-anak Madya yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anak-anak Madya sekali lagi harus tetap kuat di dalam Tuhan. Percayalah, Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Sebelum kita akhiri renungan kita, ayat hafalan kita, ya. Kita akan baca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-16, Ibrani pasal yang ke-6 maksud saya, maksud Liana, Ibrani pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-6. Kita buka Alkitabnya ya. Ibrani pasal yang ke-6, kita akan baca sama-sama. Untuk caranya menghafal, kalau kalimatnya pendek kita gampang menghafal karena kita bisa menghitung katanya. Ibrani pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-15. Kita baca sama-sama ya. Kalian baca dengan bersuara. 2, 3. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sekali lagi, di situ ada, Tante Liana hitung ada 13 kata. Kalau kita mau menghafal, hitung aja katanya supaya cepat ya, supaya cepat menghafal maksudnya ya. Ibrani pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-15. Sambil hitung katanya ya. 2, 3. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kalau 13 kata ini kalian sesuai 13 kata, kalian cepat hafal. Haleluya. Tapi ingat ya, jangan cuma dihafal, tetapi imani bahwa firman Tuhan itu hidup dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Anak-anak Madya yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tetaplah pegang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah perjanjian yang Allah Bapa berikan kepada kita. Puji Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau yang sudah menyatakan diri-Mu dalam kebenaran firman-Mu saat ini bagi kami semua Tuhan. Kami sudah membacanya, kami sudah mendengarnya, dan kami akan merenungkan firman Tuhan itu. Dan kami imani bahwa Engkau-lah satu-satunya juru selamat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang Engkau adalah perjanjian yang diberikan Allah Bapa kami untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tambahkan iman kami, tambahkan percaya kami, supaya kami tetap berpegang teguh iman percaya kami kepada Engkau. Sampai pada waktunya Engkau dapati kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang setia. Dan iman kami tetap di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa buat orang tua anak-anak, supaya mereka diberkati dalam pekerjaan mereka, diberikan kesehatan, kekuatan. Supaya demikian Tuhan dalam keluarga anak-anak Madya ini Tuhan, melalui orang tua mereka, melalui anak-anak Madya yang ada, mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami sudah mendengar firman-Mu dan kami terima firman itu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin.